Media Malaysia prediksi ranking FIFA Timnas Indonesia melejit pasca Piala Asia 2023, Shin Tae-yong jadi kunci. Naturalisasi Timnas Indonesia acap kali disebut pemain tak laku di negaranya. Hamdan Hamedan beri jawaban menohok. Saya bersumpah tidak nitip Dendi untuk dipanggil Shin Tae-yong ke Timnas Indonesia. Ex-rekan Saina Patinama berminat bela Timnas Indonesia, mengaku sudah pernah dihubungi oleh PSSI. Resmi Justin Hubner jadi pemain Indonesia pertama yang terdaftar di Premier League. Media Malaysia prediksi ranking FIFA Timnas Indonesia melejit pasca Piala Asia 2023, Shin Tae-yong jadi kunci. Indonesia saat ini berada di peringkat 146 dunia dan semakin memangkas jarak dengan tim asal Asia Tenggara lain. Piala Asia 2023 nanti jadi jalan bagi Indonesia untuk terus memperbaiki posisi di klasemen FIFA. Media asal Malaysia, Makan Bola, menurunkan artikel berjudul Indonesia di posisi terbaik melewati Filipina dan Malaysia. Dalam artikel tersebut, skuad Garuda berpeluang untuk bisa menyalip Filipina di ranking FIFA. Namun, syaratnya adalah Shin Tae-yong bisa membawa timnya mendapatkan hasil terbaik di ajang ini. Masih dalam sumber yang sama, Shin Tae-yong akan jadi aktor penting pada Piala Asia nanti. Salah satunya karena pelatih asal Korea Selatan tersebut optimis bisa memberikan kejutan di Piala Asia nanti. Naturalisasi Timnas Indonesia acap kali disebut pemain tak laku di negaranya. Hamdan Hamedan beri jawaban menohok. Pembahasan soal pemain naturalisasi akhir-akhir ini memang ramai. Bahkan banyak pihak acap kali atau sering menyebut pemain-pemain yang dinaturalisasi oleh PSSI adalah orang-orang yang tak laku di negaranya. Ada pihak-pihak yang menilai bahwa pemain yang menjalani naturalisasi menjadi warga negara Indonesia merupakan pemain yang diabaikan di negara mereka. Oleh karena itu, mereka memilih dinaturalisasi hingga bisa membela Timnas Indonesia. Ternyata pembicaraan ini yang ramai di media sosial tersebut membuat Hamdan Hamedan kesal. Staf ahli Kemenpora yang bertemu langsung dengan pemain-pemain keturunan itu menegaskan bahwa hal tersebut tak benar. Menurutnya itu hanya asumsi dari pihak-pihak yang tak suka terkait adanya proses naturalisasi ini. Ia menjelaskan bahwa sebenarnya pemain-pemain yang saat ini diproses atau masih dalam tahap naturalisasi ini adalah pemain-pemain pilihan Shin Tae-yong. Dengan tegas ia mengatakan bahwa mereka bukan orang tidak laku di negaranya, mereka hanya memilih. Ia hanya ingin membela negara di mana orang tuanya atau negara asalnya. Saya bersumpah tidak nitip Dendi untuk dipanggil Shin Tae-yong ke Timnas Indonesia. Menurut Sumarji, isu yang tidak benar ini membuatnya sulit tidur. Isu munculnya pemain titipan di Timnas Indonesia kembali ramai diperbincangkan setelah Shin Tae-yong mengumumkan 29 pemain untuk dibawanya ke Turki. Salah satu pemain yang ikut dibawa Shin Tae-yong adalah Dendi Sulistiawan, striker Bayangkara. Pemanggilan Dendi bisa dibilang kurang tepat. Pemanggilan Dendi itu disangkut pautkan dengan pemain Borneo, Stefano Lillipali. Lillipali yang tampil apik bersama Borneo tidak dipanggil Shin Tae-yong ke Turki. Pecinta sepak bola Indonesia heran dengan keputusan Shin Tae-yong lantaran Lillipali mencetak 9 gol dan 11 assist bersama Pesut Etam di Liga 1 2023-2024. Sumarji pun gerah dengan isu bahwa Dendi adalah pemain titipan Sumarji. Bahkan diakui membuatnya tak tenang hingga meminta agar Dendi dicoret saja dari Timnas Indonesia. Ex-rekan Saina Patinama berminat bela Timnas Indonesia, mengaku sudah pernah dihubungi oleh PSSI. Yal Liesdak mengaku sudah berminat untuk Timnas Indonesia di masa depan. Pengakuan tersebut disampaikan saat pemain 22 tahun tersebut diwawancarai di kanal YouTube Yusa Nugraha. Yal Liesdak sendiri merupakan pemain berusia 22 tahun yang saat ini membela SC Telstar di kasta kedua Liga Belanda. Liesdak berposisi sebagai pemain yang bisa mengisi posisi sebagai bek kanan, gelandang kanan, dan bek kiri. Pemain kelahiran kota Amsterdam tersebut sebenarnya bisa membela 3 negara sekaligus, yaitu Belanda, Suriname, dan Indonesia. Namun,
Jika mendapatkan undangan bermain untuk timnas Indonesia, Liesdek siap memenuhinya. Pemain 22 tahun tersebut mengaku sudah pernah dihubungi oleh PSSI selaku induk sepak bola Indonesia. Dirinya sudah berbicara dengan PSSI soal kans naturalisasi menjadi warga negara Indonesia agar bisa membela skuad Garuda. Namun, kedua belah pihak belum menemukan titik temu soal isu tersebut. Resmi, Justin Hubner jadi pemain Indonesia pertama yang terdaftar di Premier League. Justin Hubner sudah terpampang di situs resmi Liga Inggris atau Premier League yang ditulis di situs Premier League. Meski belum menjalani debut, kali ini status Hubner sudah menjadi kewarganegaraan Indonesia. Dalam situs tersebut, dia tercatat menggunakan nomor punggung 67 untuk Wolves. Sementara itu, pemain skuad Garuda lain yakni Elkan Bagot tidak ditemukan dalam kolom pencarian. Pasalnya, Elkan saat ini bermain untuk tim kasta kedua Liga Inggris, Ipswich Town. Berbicara tentang karir Justin Hubner di Inggris, dia berpeluang untuk mendapatkan promosi ke tim utama Wolves. Apalagi, Hubner datang dengan status Kapten Wolves U21. Bersama Wolves U21 di Premier League 2, dia sudah tampil dalam 10 pertandingan dan menyumbangkan 4 gol. Klub Belanda resmi lepas Rafael Struijk ke timnas Indonesia, berikan doa terbaik untuk sang penyerang. ADO Den Haag melepas Rafael Struijk ke skuad timnas Indonesia. Rafael Struijk sendiri masuk dalam daftar pemain yang dibawa oleh Shin Tae-yong ke timnas Indonesia di Piala Asia 2023. Berdasarkan info terakhir, Rafael Struijk masih belum bergabung ke skuad timnas Indonesia. Penyerang 20 tahun tersebut belum bergabung dengan sejumlah barisan pemain abroad lain di timnas Indonesia. Selain Rafael Struijk, ada nama Ivar Jenner, Jordi Amat, Sandy Walsh, Elkan Bagot, dan Justin Hubner. Kelima nama tersebut belum bergabung karena masih memiliki jadwal bertanding bersama timnya masing-masing. ADO Den Haag dalam situs resminya sudah mengumumkan bahwa mereka bakal melepas Rafael Struijk ke timnas Indonesia. Bukannya kesal, Teco justru beri respons keren soal tak ada pemain Bali United yang dipanggil timnas Indonesia. Dari 30 pemain yang dipanggil ke timnas Indonesia ini, tak ada nama pemain Bali United. Klub berjulukan Serdadu Tridatu tersebut tak mengirim satu pemain pun ke tim Merah Putih. Ternyata hal ini tak membuat Teco merasa kesal atau marah karena tak ada satu pemainnya yang dipanggil. Sikap yang ditunjukkan Teco berbeda dari beberapa klub yang merasa aneh karena pemainnya tak dipanggil padahal sedang tampil bagus di Liga 1. Pelatih asal Brasil itu memberikan respons luar biasa keren. Teco tak kesal sama sekali, justru dia membela Shin Tae-yong. Menurutnya, pemanggilan pemain itu sepenuhnya menjadi keputusan tim pelatih. Oleh karena itu, dia tak ambil pusing meski banyak pemainnya yang bagus tetapi tak dipanggil ke timnas Indonesia. Lebih lanjut, Teco menegaskan bahwa terkait pemilihan pemain, dia percaya Shin Tae-yong pasti memilih yang terbaik. Menurutnya yang terpenting skuad Garuda bisa meraih hasil terbaik di ajang 4 tahunan tersebut nantinya.